terlebih dahulu dan mengecek apakah kesiapan kalian sudah siap atau belum untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ahmad Zaki, Ade, Aditya, Almafura, Andini, Ardana, Babis, Bella, Bakti, Bintang, Desita, Dimas, Bintang, Kaila, Lufiana, Marsinawa, kita celok anaknya Ain, Marsa aja kok. Marsa aja. Masya, Ben, Fauzan, Ayesa, Nur Galih, Bayu, terus Nafisa, Putri, Novia Putri, bukan jadi lagi kan? Aisyah lagi tawa. Laki bi, dua. Masa panas? Putri. Warat, nah. Bintang. Evan. Terus Siti. Tiara. Umi. Iksan. Sudah ya? Siapa? Ini lain tuh. Iya ya. Saya di sini adalah Claudia. Claudia kan itu coba. Kita akan melakukan percobaan ya. Nah, nanti kita akan buat kelompok kecil gitu, karena alatnya cuma ada 6. Jadi kita nanti akan menggunakan alat yang namanya kit. Nah, kita nanti menggunakan kit. Satu kelompok nanti kitnya adalah 1. Jadi nanti kalian ngambil satu lagi. Jadi sebelum masuk ke sana, nah saya akan masuk ke capaian pembelajaran. Jadi apa sih tujuan dari materi rangkaian listrik? Nah, yang pertama ada komponen elemen pemahaman konsep. Jadi nanti teman-teman paling keren itu. Jadi teman-teman akan mengenal yang namanya pemahaman konsep di sini. Jadi kita akan bahas. Yang kedua, keterampilan proses apa yang harus kalian capai. Yang pertama kita akan bahas elemen pemahaman konsep terlebih dahulu. Jadi nanti elemen pemahaman konsep di sini peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Cuma rangkaian seri dan paralel. Dulu waktu SD pernah praktek? Ada yang pernah coba pakai batu baterai sama balon atau bola kecil? Ada? 1, 2, 3. Kalian orang tahu ya? Satu. Masa ini dia pernah bahagia ya? Nah ini, dan kita memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan. Jadi listrik dan magnet itu saling terkait. Jadi nanti teman-teman akan mengenal yang namanya listrik itu harus saling terkait dengan magnet. Kalau listrik tidak ada magnet itu tidak akan bisa terjadi namanya listrik. Dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Ini akan diselidiki juga. Kedua, elemen keterampilan proses. Di sini disuruh mengamati rangkaian listrik seri dan paralel. Nanti teman-teman akan mengamati rangkaian. Oh, ini rangkaian seri bagaimana? Rangkaian paralel bagaimana? Ya selanjutnya
membuat pertanyaan atau memprediksi nanti jenis rangkaian berdasarkan lampu yang di ruangan kelas. Jadi ruangan kelas kalian ini susunan lampunya seri atau paralel, itu bisa. Atau kalian di rumah itu seri paralel dan sebagainya, atau di tengah jalan. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Kita nanti melakukan percobaan, itu melakukan sebuah penyelidikan dan membuat rancangan. Nah, kalau nanti materinya itu jangkanya panjang, bisa kalian buat di rumah, merencanakan bagaimana ya konsepnya kamar itu kita buat seperti diskotik. Lampu nih, bukan tempatnya kayak lampu nih, gitu loh. Terus ngapelin kayak gitu kan. Stres di rumah, stylenya gitu, pakai debot, diskotik. Nah itu menggunakan rangkaian mana? Itu bisa jadi. Nah, terus nanti presentasi juga. Kita ini alhamdulillah keterampilan proses. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3. Nanti teman-teman akan mengenal yang namanya tujuan kognitif. Ada yang tujuan sikap, ada tujuan terang. Beda-beda semua. Kita masuk ke tujuan kognitif terlebih dahulu. Ini melalui kegiatan percobaan dan diskusi nanti diskusi ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi tadi mana yang seri, mana yang paralel. Satu. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menerapkan penggunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian sampai rumah. Nah, kalian dipanggil di rumah apa? Mbak, itu ya. Mbak, Kono lampu. Pernah? Itu nanti ini juga sama terkait dengan rangkaian seri dan paralel. Ini apa sih nanti? Nih, apa dia? Nah, tujuan sikapnya melalui percobaan rangkaian listrik peserta didik dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang selanjutnya, melalui kerja kelompok peserta didik dapat melakukan kolaborasi kerjasama. Jadi nanti satu kelompok, nah itu nanti akan kerja. Nah, itu buat sikap. Keterampilannya, nah teman-teman dari peserta didik dapat mengamati serta bisa membuat pertanyaan dan memprediksi bagaimana nanti. Ya. Terkait dengan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membuat rencana tadi. Bagaimana nanti kita membuat rencananya? Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan membuat sebuah rangkaian. Nanti akan saya kasih yang namanya LKPD. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan LKPD. Ya. Nah, nih kita akan membuat. Nah, di sini sudah ada kegiatan-kegiatan apa yang harus kalian lakukan di LKPD ini. Nanti akan saya bagikan setelah kita membuat kelompok kecil. Nah, oke. Nih, melalui kegiatan presentasi. Nah, nanti kalau misalkan waktunya masih ada, nah, kita akan presentasi per kelompok. Apa sih kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Misalkan, oh, saya tahu rangkaian listrik itu seperti ini. Oh, kalau dipegang kadang hidup, kadang tidak. Nah, seperti itu bisa juga. Oke. Nah, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, oke. Karena kemarin kita sudah bikin kelompoknya, silakan kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Kelompok 1 sebelah sini. 1. Ya, 1 sini. 2. 3. 4. 5. 6. Iki lho masine kono. Lah iki kan ya kene. Yang di belakangnya, kita kosong. Oh, iki kan kosong. Kosong. Bukan. Bisa.
Kelompok 6. Nah, oke. Dari masing-masing kelompok silakan ambil alatnya di situ. Satu-satu. Hati-hati. Ya, langsung ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Nah, sudah dapat semua? Kayaknya nanti. Surprise itu nanti siap bobot bapak. Bisa, nanti kita bisa. Nanti tergantung dari kegiatan kita prakteknya apa. Ya, nah, sudah dikasih LKPD. Nah, silakan lihat LKPD-nya di bagian depan dulu. Kita mengisi bagian depan dulu. Bagian depan itu kan ada anggota kelompok kan. Nah, silakan kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Nah, mulai dari depan dulu. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Nomor 2 punya nama anggota kelompoknya. Kalian coba apa? Biasanya ini loh, mikir apa? Lu kan yang tengah. Ini loh. Oke, sudah semua? Oh, belum. Sudah. Oke, yang sudah, silakan buka lembar yang kedua. Nah, di situ ada, pengisian. Nah, di situ ada pengisian melalui kegiatan tujuannya seperti tadi. Di situ ada gambar ya. Gambarnya sama kan? Kayak di sini. Sama kan? Nah, silakan kalian amati gambar ini. Menurut kalian, nah, nanti masing-masing bisa membuat asumsi pertanyaan bagaimana nanti di kolom berikutnya. Ya. Nah, silakan kalian amati gambar 1, 2, 3, 4 gambar ini. Dia itu menggunakan rangkaian seri atau paralel kira-kira. Nah, jawabannya itu bisa kalian tuliskan di halaman selanjutnya, yaitu terkait dengan identifikasi masalah. Silakan kalian tuliskan identifikasi masalah yang kalian temukan dari gambar ini 4 ini. Silakan kalian kerja kelompoknya. Nah, coba kalian mau kasih nomor terserah. Ya. Identifikasi masalahnya bagaimana? Ini menggunakan rangkaian seri atau paralel kira-kira menurut kalian atau kelompok kalian. Jangan ini. Ya kita lampu 17 Agustus itu yang panjang itu loh. Kayak lampu neng arep rumah apa ya kan? Lampu lagi Pak.
bagaimana? Nah, menurut kalian berarti yang mana itu? Nah, itu boleh. Jadi itu analisis kalian. Menurut saya ya ini dan paralel. Ini paralel kok. Ini sinkron. Jadi ada yang campuran juga kan? Nah, bisa seri bisa paralel. Itu namanya campuran. Bisa. Jadi kalian analisisnya seperti itu. Kita langsung Pak ini tenaga di Majeto. Ini tenaga di Majeto. Jadi bisa kalian pakai apakah menggunakan jawaban. Lampu lalu lintas menggunakan jawaban. Ya. Ya, menurut kalian itu saya apa? Ini apa? Hah? Menurut kalian bagaimana? Menurut kelompok kalian? Ya. Kalau misalkan ini identifikasi masalah, kalau ternyata nomor nih, misalkan lampu lalu lintas itu termasuk rangkaian apa? Itu identifikasi masalah. Enggak, semuanya 1, 2, 3, 4 itu identifikasi masalahnya. Oh, jadi kan itu dalam kegiatan dari apa itu? Halo, katanya lampu ada satu. Kira-kira untuk kalian pasti. Sudah? Sudah? Apa? Mau mana mau? Jadi kita mau. Betul. Yuk, dia seri apa? Ya. Ya, kenapa kamu bisa seri apa? Menurut kalian bagaimana? Sudah? Kira-kira apa? Tanya yang lain. Kira-kira apa? Ayo kira-kira apa? Gak apa-apa, kalian utarakan pendapat kalian di kolom itu semua. Cuma tekan semuanya gitu. Nah. Paralel. Oke. Sudah semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Jadi nanti, nah ini identifikasi masalah. Berdasarkan jawaban tadi, kalian mengidentifikasi masalahnya dituliskan di. Oke. Nah, bagi yang sudah, nah sekarang buka kotaknya. Kotak depan kalian buka. Semua ngerti kok? Ini nggak budaya. Dua.
Dari rangkaian satu apa yang terjadi tadi, jadi kasih bagaimana?
Kalau dua-duanya ini bikin cara yang berbeda kan, dua satu itu bagaimana? Boleh? Boleh. Jadi pembuktian ini enggak? Mas aku pengen ini serius udah sampai kesimpulan. Nah, sampai dikesimpulan ya. Jadi pengolahan data ini adalah hasil dari perkembangan. Kenapa orang yang dari bulan pasang itu nyalanya bisa hidup atau terang itu bagaimana? Coba kalau udah satu kok sudah nyala itu kenapa? Yang kedua terkait dengan rangkaian paralel tadi. Rangkaian paralel jadi bagaimana caranya? Ya, kesimpulan kita kerja.
dipotong, kita taruh. Bisa. Cici ke
Itu gimana? Enggak. Jadi nanti kan harusnya AC. Kalau biasanya kan bolak balik. Terus bolak balik. Tapi kalau kamu sudah gini, dari sini. Ini kan, ya gitu. Udah, beres ya. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi
Klarifikasi masalah. Berdasarkan gambar yang sudah kalian saksikan, di atas tuliskan beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Pada gambar tanggal 17 Agustus dalam lalu lintas termasuk rangkaian dari yang bila satu lampu mati, lampu akan mati. 2. Pada lampu jalan raya dan lampu kelas termasuk rangkaian paralel yang bila satu lampu mati, maka lampu lain tidak ikut mati. Tabel pengamatan nomor 1, jenis rangkaian paralel, keadaan nyala kedua lampu terang, nyala lampu bila diambil 1 nyala terang. 2, jenis rangkaian listrik seri, keadaan nyala kedua lampu redup, nyala lampu bila diambil 1 tidak menyala. Pengolahan data. Pada rangkaian pertama termasuk rangkaian seri. Rangkaian seri dengan 2 lampu menjadi redup, sedangkan dengan 1 lampu menjadi tidak menyala. Rangkaian paralel dengan 2 lampu menjadi terang dan 1 lampu juga tetap terang. Pembuktian. Listrik seri menyala dengan redup dan bahkan tidak menyala, sedangkan listrik paralel menyala dengan terang. Hal itu terjadi dikarenakan pada rangkaian paralel bila 1 lampu mati atau diambil maka lampu lainnya masih nyala, sedangkan seri bila 1 lampu diambil atau mati maka lampu lainnya ikut mati. Menarik kesimpulan antara listrik paralel dan seri adalah listrik paralel akan tetap menyala walaupun 1 lampu, sedangkan listrik seri akan tetap redup 2 lampu dan akan mati jika 1 lampu. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada? Ada? Oke, beri aplaus untuk nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi nomor berapa ya? Mau maju langsung aja ke intinya. Bagaimana sih kesimpulan ya kalian dapatkan di sini? Ada yang mau maju lagi? Yuk. Wah, maju. Yuk maju. Kesimpulannya aja. Ya. Kesimpulan apa sih ya? Dapatkan dari ini. Oke, kesimpulannya ya. Nah. Yo. Geser aku. Geser aku dong. Geser aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan data percobaan yang kalian lakukan di atas ada kesimpulan dalam bawah ini. Kesimpulannya yaitu rangkaian dari pada rangkaian listrik bisa memiliki terjemahan kabel, dan pada rangkaian paralel pada rangkaian listrik memiliki terjemahan kabel. Oke, ada yang mau tanyakan terkait dengan ini? Kenapa kok sel itu ada percobaan kabel, tidak ada percobaan kabel, paralel ada? Ada yang mau tanyakan? Dari kelompok lain ada nggak? Nggak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Musim, tutup lah yo. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah baik. Ada lagi satu lagi? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Ya, kesimpulan toh. Kesimpulannya aja. Tidak apa-apa. Oke. Apa tidak ya? Oh iya.
Ada yang berbeda? Nggak ada? Nggak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok berapa? Ya. Kesimpulan dari kami berdasarkan kegiatan percobaan yang kami lakukan, rangkaian seri arus listriknya sama besar tapi tegangannya berbeda tergantung besar lambatnya. Rangkaian paralel besar tegangannya sama untuk masing-masing hambatan, tetapi arusnya berbeda tergantung besar hambatan. Ya, sekian. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Yuk. Ada? Nggak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok Pak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi kita akan tarik kesimpulannya terkait dengan apa yang kalian lakukan selama percobaan itu, ya. Nah, nih, jadi dalam kesimpulannya ini kalian akan kita konsepnya tadi seperti ini. Ini kan listrik. Jadi kita nanti akan masuk ke rangkaian seri dan paralel. Jadi kita konsep dari rangkaian listrik yang kalian kerjakan tadi percobaan ya selama ya 1 jam tadi itu kita konsepnya seperti ini. Jadi ada listrik dinamis, ada arus dan volumenya. Kita cuma membahas terkait dengan rangkaian, belum membahas terkait dengan apa? Menghitungnya. Jadi kita cuma tahu oh ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel. Mas seperti itu harusnya. Sini. Nah, materinya ini. Jadi kesimpulannya terkait dengan tadi hasil yang kalian lakukan percobaan itu rangkaian seri pada sebuah rangkaian listrik tidak memiliki percabangan kabel, ya. Jadi sehingga jika aliran listrik terputus ya maka arus listrik otomatis berhenti atau mati. Sederhananya di rumah kalian atau di lampu jalan panjang kan, gambar tadi kan lampu jalan panjang. Nah, lampu jalan panjang itu dia menggunakan rangkaian jadi atau paralel? Ya, paralel. Ya. Saklarnya kan berbeda semua. Nah, paling nanti jangkanya berapa? Itu ada mati, jangka berapa mati dan sebagainya. Itu paralel. Jadi bisa diputus untuk aliran listrik ini. Nah, atau bahkan nanti di jalan raya itu bisa menggunakan 2 rangkaian seri dan paralel. Ada gabungan seperti itu. Nah, contoh lagi lampu 17 Agustus di rumah kalian. Ya, itu juga sama. Itu rangkaiannya seri dan paralel. Itu juga bisa. Kalau dia itu rangkaian seri, itu lampunya warnanya merah semua, putih semua. Kalau nanti dia itu warna merah dan putih, itu paralel. Itu bisa seperti itu. Ya. Nah, nih. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang punya percabangan kabel. Jadi seperti tadi, kalian pakai praktek ada 2 lampu depan dan belakang, ya
ya kan? Dinyalakan, nyala semua. Setelah nyala semua diambil satu. Mati satu, masih nyala satu. Karena dia mempunyai percabangan kabel. Jadi itulah ya kesimpulannya. Jadi nanti kalian mau bikin di rumah kalian, ruangan kalian gede kayak gini, kamar kalian mau bikin lampu gem. Teknik apa itu bukan lampu udah toko. Ini gem. Mantap toh? Mantap, Pak. Iya. Itu rangkaian selanjutnya. Nah, ya. Nah ini ada kelebihannya. Kelebihan rangkaian paralel. Apabila satu komponen atau cabang listrik itu putus satu, listriknya lampunya masih nyala satu. Ya. Kalau misalkan seperti ini kan 3 Ini menggunakan rangkaian seri karena satu saklar. Jadi nanti kalau saklarnya itu hidup, ini hidup semua. Tapi kalau nanti ada yang putus, itu bisa putus semua. Nah, itu ini. Jadi kelebihannya ini, semua komponen yang saling berkaitan atau berhubungan dengan saklar tidak akan kuat terhadap komponen yang lain. Jadi konslet, nah ini bisa konslet dan sebagainya, itu juga akan berpengaruh di sini. Rangkaian paralel. Kekurangannya, kalau kita bikin rangkaian paralel itu adalah biayanya terlalu mahal. Ya, jadi kita lebih enak adalah seri. Seri itu satu deret kayak gini lampu semua. Kalau dihidupkan satu ya semua hidup. Kalau kita matikan ya mati semua. Jadi contohnya adalah sekolah. Listriknya itu kan ada satu, cabangnya satu listrik, terus nanti dia disalurkan kemana? Satu tower listrik dimatikan semua mati. Rangkaian seri paralel satu sendiri. Jadi kita menghemat kabel lah. Janganlah kalian ini biaya tergolong mahal kalau rangkaian paralel. Tapi itu lebih nyaman dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Memerlukan perantar atau kabel yang banyak untuk merangkai satu komponen listrik. Tadi kan sudah sama loh. Satu rangkaian itu kan banyak banget dan sebagainya. Itu ini kekurangannya. Nah, perbedaannya ini cara menyusun komponen listrik. Jadi kesimpulannya adalah nanti perbedaan rangkaian seri paralel itu dilihat dari banyak jumlahnya kabel. Jadi kabelnya itu panjang, banyak dan bercabang. Kalau itu tidak bercabang itu namanya rangkaian seri. Kalau nanti dia bercabang itu namanya rangkaian paralel. Atau sambung mati, satu hidup itu masih paralel. Semua mati seri. Nih, penggunaan kabel dari saklar, terus ya kontinuitas komponen listrik, berat total dan sebagainya. Ini juga akan sama. Perbedaannya. Ini gambar tadi rangkaian seri ya kalian gunakan. Ya, ini gambar rangkaian seri. Selanjutnya adalah gambar paralel seperti itu. Jadi diambil satu masuk ke tengah. Terima kasih. Jadi materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, kalian bisa bikin lampu flip-flop, flip-flop kayak gitu, sederhana, murah. Dulu saya pernah juga bikin lampu flip-flop kayak gitu. Jadi di rumah beli rangkaian flip-flop kayak gitu, kalian buat sendiri, nanti nyala, mati nyala. Silahkan paralel. Bisa seperti itu. Maksudnya kemarin kita mau bikin seperti itu, tapi waktu ini kurangnya ya agak lama. Jadi besok kalau ada kesempatan waktu lagi, kita akan beralih ke situ. Kita buat praktek bikin lampunya. Ini lebih nyaman, ya kan? Ini adalah untuk materi hari ini. Besok kita selanjutnya adalah cara menghitungnya. Bagaimana menghitung arus listrik dalam suatu hambatan rangkaian seri untuk rangkaian paralel. Dan semoga ini tadi apa yang kalian lakukan, kalian mencoba di situ, kalian bisa menggunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam sekarang atau besok jangka panjang kalian. Ini kan akan kenal rangkaian seri paralel.
yang bisa saya berikan ke kalian, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, silakan kita siap-siap pulang. Silakan satu orang ya. Yuk, siap-siap posisi duduknya. Nanti yang terakhir LKPB dikumpul ya. Nanti pas mau pulang LKPB dikumpul nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita pulang posisi duduk silakan ya. Benar terlebih dahulu kita mau berdoa. Nah, yuk. Berdoa mulai. Dikembalikan, terus nanti alatnya taruh di depan terlebih dahulu ya, yang kit kuning-kuning ya. Satu orang yuk masing-masing silakan ditaruh di depan kitnya. Oke, dulu kayak itu belum pulang. Jadi misalnya main dulu. Duduk dulu. Kita ada materi yang baru lagi terkait dengan untuk arus listrik dan jabatan pengganti. Ya, nanti silakan kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di rumah dan sebagainya. Nanti untuk prosesnya saya kirim lewat grup WA. Oke? Saya kirim. Wassalamualaikum.